Terkadang ada saja anime dengan MC yang udah dikasih kekuatan overpower tapi malas digunakan. Atau malah jangan sampai orang lain tahu. Intinya lebih suka hidup sederhana aja. Mungkin juga karena udah terlalu overpower sampai bosan harus ngapain aja tuh. Jadi mending hidup santai di dunia barunya. Jadi apakah MC dengan kekuatan overpower ini malah jadi nggak guna di dunia tersebut? Jadi yang paling sering sih di Isekai, apalagi kalau dunianya udah damai dan gak ada Raja Iblisnya. Kalaupun ada, dibiarin aja. Nah, berikut ini 5 anime dengan MC overpower tapi lebih suka menyembunyikan kekuatan aslinya. Yang pertama, Guild no Uketsukejo. Anime fantasi komedi yang mengisahkan tentang Alina, seorang resepsionis guild yang sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa. Meski pekerjaannya hanyalah menangani administrasi dan tugas-tugas resepsionis, Alina memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrim, mengalahkan monster dan bos kuat sendirian agar tidak perlu lagi tuh bekerja lembur. Alina yang awalnya terlihat seperti karyawan biasa, ternyata mampu menghadapi tantangan berbahaya dengan mudah. Motivasi utamanya sederhana, ia ingin pulang tepat waktu dan menghindari tumpukan dokumen yang menumpuk di guild. Namun tindakannya tidak biasa, justru menarik perhatian rekan-rekannya, termasuk petualang dan atasan guild, yang mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Dengan kombinasi aksi, fantasi, dan komedi absurd, anime ini menawarkan tontonan yang menghibur dan ringan. Karakter Alina yang kuat namun relatable. Serta situasi kocak yang timbul dari usahanya menghindari kerja lembur menjadi daya tarik utamanya. Cocok untuk penonton yang menyukai cerita fantasi dengan sentuhan humor dan kehidupan kerja yang tidak biasa. Yang kedua, Sayonara Ryusei, Konnichiwa Jinsei. Anime fantasi Isekai yang mengisahkan tentang Ryusei, seekor naga legendaris yang telah hidup selama ribuan tahun. Setelah merasa bosan dengan kehidupannya yang panjang dan monoton, Ryusei memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun alih-alih mati, ia berinkarnasi sebagai manusia bernama Ryuji di dunia yang sama. Sebagai manusia, Ryuji memulai kehidupan baru dengan memanfaatkan pengetahuan dan kekuatan yang ia miliki sebagai naga. Ia bertemu dengan berbagai karakter, termasuk Lina, seorang gadis pemberani yang menjadi temannya sekaligus rekan petualangnya. Bersama-sama mereka menjelajahi dunia, menghadapi monster, dan mengungkap misteri tentang masa lalu Ryuji sebagai naga. Anime ini mencampurkan elemen fantasi, petualangan, dan komedi dengan fokus menyelesaikan pada Ryuji. Anime ini mencampurkan elemen fantasi, petualangan, dan komedi dengan fokus pada penyelesaian diri Ryuji sebagai manusia sambil tetap mempertahankan kekuatan dan kebijaksanaannya sebagai naga. Ceritanya mengeksplorasi tema kehidupan baru, persahabatan, dan makna menjadi manusia. Dengan karakter yang menarik, dunia fantasi yang kaya, dan sentuhan humor. Cocok untuk penggemar isekai dan fantasi yang menyukai cerita tentang transformasi dan petualangan. Dan yang ketiga, Suito Tsuragi no Wistoria, anime fantasi yang mengisahkan tentang Will Serfor, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi penyihir terhebat di Akademi Sihir Wistoria. Namun ada satu masalah besar, Will tidak memiliki bakat sihir sama sekali. Meski begitu, ia tidak menyerah dan memutuskan untuk mengandalkan keterampilan fisiknya, terutama dalam menggunakan pedang untuk mencapai tujuannya. Will terinspirasi oleh teman masa kecilnya, Elvaria, yang telah menjadi penyihir legendaris. Dengan tekadnya yang kuat, ia berusaha membuktikan bahwa dengan kekuatan fisik dan tekad ia bisa mengimbangi kekuatan sihir. Dalam perjalanannya, Will bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman sekelas dan musuh, yang membantu atau menghalangi langkahnya. Anime ini mencampurkan elemen fantasi, aksi, dan petualangan dengan fokus pada perjuangan Will untuk mengatasi keterbatasannya dan mencapai impiannya.
Ceritanya mengeksplorasi tema kerja keras, persahabatan, dan keyakinan pada diri sendiri. Dengan pertarungan epik, karakter yang inspiratif, dan dunia fantasi yang menarik. Cocok untuk penggemar fantasi dan aksi menyukai cerita tentang perjuangan dan pencapaian impian. ちょっとやめてよ、小山田くん、返して。 Dan yang keempat, Hazurewaku no Jotai Icho Skill. Anime fantasi isekai yang mengisahkan tentang Kaito, seorang pemuda biasa yang terlempar ke dunia fantasi setelah kecelakaan. Di dunia baru ini, Kaito mendapatkan skill yang dianggap gagal oleh orang lain. Status boost yang memungkinkan meningkatkan statusnya secara drastis. Meski awalnya dianggap tidak berguna, Kaito menemukan cara untuk memanfaatkan skill ini dengan maksimal, menjadikannya semakin kuat seiring dengan waktu. Dengan kekuatan barunya, Kaito memulai perjalanan dan menjelajahi dunia, mengalahkan musuh-musuh kuat dan mengumpulkan sekutu. Ia bertemu dengan berbagai karakter, termasuk Lily, seorang penyihir yang menjadi teman setianya, dan Rena, seorang kesatria yang awalnya meragukannya, tetapi akhirnya menjadi pengikut setianya. Anime ini mencampurkan elemen fantasi, aksi, dan petualangan, dengan fokus pada pertumbuhan Kaito sebagai seorang pemula yang menjadi pahlawan yang kuat. Ceritanya mengeksplorasi tema kekuatan, persahabatan, dan pencarian tujuan hidup. Dengan pertarungan epik, karakter yang menarik, dan dunia fantasi yang kaya. Cocok untuk penggemar isekai dan fantasi yang menyukai cerita tentang perjuangan dan pencapaian kekuatan. Dan yang kelima, Seirei Gensoki. Anime fantasi isekai yang mengisahkan tentang Ryo, seorang pemuda yang memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya sebagai Haruto Amakawa, seorang mahasiswa dari Jepang. Setelah meninggal dalam kecelakaan, ia terlahir kembali ke dunia fantasi yang penuh dengan sihir, roh, dan kerajaan-kerajaan yang bersaing. Di dunia baru ini, Ryo hidup sebagai anak yatim piatu di desa miskin. Namun, ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh dan menggunakan sihir yang kuat. Setelah tragedi yang melibatkan kerajaan, Ryo memutuskan untuk mencari kebenaran tentang identitasnya yang sebenarnya dan tujuan hidupnya. Dalam perjalanannya, ia bertemu berbagai karakter, termasuk putri kerajaan, kesatria, dan orang-orang dengan kekuatan khusus. Anime ini mencampurkan elemen aksi, petualangan, dan drama dengan fokus pada pengembangan karakter Ryo serta hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Meski memiliki tema isekai yang umum, menonjolkan cerita yang lebih serius dan emosional, terutama tentang identitas, keluarga, dan pencarian makna hidup. Dengan dunia fantasi yang kaya, pertarungan epik, dan karakter-karakter yang menarik, cocok untuk penggemar isekai yang menyukai cerita dengan pendalaman emosional dan plot yang berkembang. Nah, gimana? Gue yakin kalian udah pasti ada yang nonton salah satu anime tadi. Atau jangan-jangan semua anime sudah kalian tonton. The best lah nolip kalian. Coba sesekali keluar rumah lalu lihat matahari dan jangan sampai lupa sama bentuk matahari. Saya Mul yang membacakan narasi singkat ini mengucapkan adios. Ubur-ubur ikan lele, selamat berbuka puasa leh.